Mari kita masak bakso goreng. Yang suka bakso crispy jenis gorengan seperti ini bisa dimakan dengan cocolan sambal atau dimakan kuah dengan campuran bakso. Ini enak banget teman-teman. Rasa dagingnya kerasa banget, crispy di luar dan lembut di dalam. Bahkan setelah dingin pun bakso goreng ini tetap garing. Kalian bisa jadikan ini sebagai ide cemilan di minggu ini. Bahannya pun murah meriah. Kalian giling halus bawang putih sebanyak 10 buah. Kalian tambahkan dengan filet daging ayam, dada, dan paha. Kemudian tambahkan minyak sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan 1 butir telur, es batu, giling hingga halus dan hancur seperti ini. Kemudian kalian pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan bawang goreng, garam, dan bumbu-bumbu lainnya. Di sini saya tambahkan juga dengan baking soda dan soda kue. Kemudian saya tambahkan dengan minyak wijen sebanyak 1 sendok makan, tepung maizena, dan tepung sagu. Jangan lupa ditambahkan dengan sedikit gula dan aduk sampai tercampur sempurna. Kalian bulatkan seperti ini menggunakan sendok dengan ukuran yang agak besar. Kalian masukkan ke dalam minyak yang hangat, kemudian masak pelan saja sampai setengah matang seperti ini. Kemudian kalian belah menjadi 4 atau 8 bagian seperti ini. Kalian goreng kembali dengan api kecil saja, dibantu dengan capitan. Kalian rekahkan sampai mereka seperti ini. Masak pelan sampai garing dan crispy sempurna. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di-cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Mari kita masak jalang kote. Kalian tahu menu kuliner milik pastel kebanggaan warga Makassar ini? Bahan kulitnya gampang banget ternyata. Cuma 3 bahan dan gak perlu alat khusus. Maka jalang kote wajib dengan sambal merah ini. Saya kasih resep yang gampang dan bisa kalian tinggal tiru. Ini enak banget karena cocok dengan gorengan ini. Pertama, kalian iris dadu kentang dengan ukuran seperti ini dan wortel seperti ini. Giling ayam sebanyak 500 gram, cincang halus. Tumis bawang putih bawang merah dengan 2 sendok margarin seperti ini. Tinggal tambahkan daun salam sebanyak 3 lembar, masukkan ayam dan masak sampai matang. Kemudian tambahkan juga dengan wortel dan kentang. Tambah air sebatas dengan volume bahan. Tinggal kalian seasoning dengan bumbu yang saya tulis di layar. Di beberapa resep ada yang mengganti kentang dengan ubi rambat. Boleh kalian tambahkan bihun jika kalian suka. Masak sampai airnya menyusut habis. Sekarang kita bikin bahan kulitnya. 900 gram tepung terigu kalian tambahkan dengan 100 gram tepung sagu. Kemudian kalian tambahkan dengan air 500 ml dengan bumbu dan tambahkan margarin atau minyak goreng. Masukkan air secara perlahan dan setelah tidak panas lagi kalian boleh aduk hingga tercampur rata semuanya. Tidak perlu alat khusus, tinggal kalian bentuk aja seperti ini, kalian pipihkan dan cetak dengan mangkok. Tinggal diisi dengan isian yang padat, penuh dan mengenyangkan. Kunci bagian tepinya dengan cara ditekan dan diperintil seperti ini. Jalang kote siap digoreng di minyak yang cukup banyak. Angkat dan tiriskan. Untuk di frozen kalian boleh goreng dengan tingkat kematangan seperti ini. Untuk sambal tinggal kalian siapkan bahan-bahan berikut. Masak sambal yang kita giling tadi sampai airnya mengering. Tambahkan sedikit minyak, aduk. Tambahkan saus sambal seperti ini, air, kemudian gula agak banyak sekitar 6 sendok makan, cuka, dan sedikit kaldu jamur. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di-cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Mari kita masak ayam goreng terasi daun jeruk. Nyesel banget baru tahu sekarang ternyata ada resep ayam goreng yang gampang dan seenak ini. Masukkan resep ini ke dalam list menu yang wajib kalian coba. Kalian bakal dapatkan tekstur ayam yang crispy di luar dan lembut di dalam. Kalian makan ini dengan nasi hangat dan sambal yang pedas seperti ini. Resep ini terinspirasi dari Kak Lilis Taste. Kalian siapkan ayam potong sebanyak 1 kilo. Kalian tambahkan juga dengan bahan-bahan seperti ini. Giling bawang putih, cabai merah, tambahkan 1 butir telur, 2 butir terasi, giling halus seperti ini. Tambahkan tepung terigu dan tepung maizena. Kemudian seasoning dengan garam dan sedikit kaldu jamur atau kaldu bubuk. Supaya tidak terlalu kental, kalian tambahkan dengan 5 sendok makan air matang. Kemudian kalian iris juga daun jeruk sebanyak 10 lembar, kemudian tabur di atasnya. Aduk rata kembali dan diamkan minimal 30 menit. Selanjutnya kalian goreng ke dalam minyak panas yang cukup banyak. Masak dengan api sedang sampai matang. Kalau kalian ingin ekstra crispy, kalian boleh goreng dengan teknik 2 kali. Untuk resep sambal, kalian tonton di video Bebek Madura. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di-cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Mari kita masak crepes. Ngapain beli kalau ternyata kita bisa bikin sendiri? Dengan takaran sendok, topping sesuka hati, kalian bisa makan crepes seenak yang di mall-mall. Siapkan bahan kering berupa tepung beras, tepung maizena, tepung terigu, gula. Kalian tambahkan juga dengan sedikit garam dan baking powder. Aduk rata kemudian kalian tambahkan dengan 250 ml susu full cream. Tambahkan 1 butir telur, sedikit vanila, aduk rata. Kalau tidak ada susu, kalian boleh campur dengan air biasa saja. Saring dan hasilnya seperti ini. Panaskan teflon dengan sedikit margarin, lap sampai benar-benar kering. Setelah benar-benar panas, baru kalian tuang adonan seperti ini. Masak pelan dan ratakan kalau ternyata masih ketebalan. Pada tahap ini, kalian gunakan api sedang cenderung kecil. Topping sesuka hati. Kali ini saya kombinasi selai coklat, pisang, ekstra keju, dan kental manis. Kemudian kita masak sampai bagian bawahnya berwarna coklat keemasan. Topping yang paling simpel, kalian bisa taburkan meses dan kental manis saja. Masak sampai semua adonan habis. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di-cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Mari kita masak sate padang. Yang banyak stok daging kurban segera merapat. Ini saya kasih tahu resep sate padang enak dengan standar jualan. Kalian tiru semua cara di resep ini. Bahkan kalian yang bukan orang Padang sekalipun bisa bikin sate padang ini seenak aslinya. Saya akan jelaskan semua tahapan dan trik anti gagal secara detail. Save dan share video ini. Kita awali dengan siapkan bumbu ini.
Kalian screenshot atau baca di caption nanti. Siapkan juga cabai giling halus, kelapa gongseng halus, dan kumpulan aromatik. Kalian tumis seperti ini dengan minyak yang cukup. Kalian masak semua bumbu ini sampai wangi. Selain bumbu ini, ada bumbu lain yang perlu kalian siapkan. Bumbu sate padang khas Minang. Jangan lupa minyak satenya juga. Kalian bisa beli di pasar, biasanya pedagang bumbu jual bahan ini. Masukkan takaran sesuai teks. Jangan dimasukkan kebanyakan atau kuah kalian akan menjadi pahit. Masukkan daging sebanyak 500 gram yang telah dipotong dadu agar cepat matang. Tambah dengan air sebanyak 1 liter. Masak sampai matang, jangan lupa diseasoning dengan garam dan kaldu jamur. Setelah matang, angkat daging, saring dengan penyaring halus semua kuah, agar kita dapatkan kuah yang smooth dan lembut. Tambahkan lagi air agar volumenya kembali ke 1 liter. Agar kuah kental, larutkan bertahap 12 sendok makan tepung beras. Aduk terus saat dicampurkan, agar kuahnya tidak menggumpal. Untuk daging, tinggal kalian tusuk dengan lidi sesuai selera. Tinggal panggang di teflon sebentar sambil diolesi minyak goreng. Sate padang siap disajikan. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Saya kasih satu solusi bagaimana agar makanan kalian tetap gurih, rendah natrium dan juga lebih sehat. Kita akan coba amati beberapa bahan yang mereka pakai. Sebenarnya kita punya banyak pilihan produk-produk yang beredar di pasaran. Fungsinya hanya satu, menambahkan rasa umami di masakan supaya lebih lezat. Padahal banyak bahan masakan alami yang tinggi kadar kandungan glutamatnya. Kalian bisa gunakan ini untuk MPASI, balita, orang tua atau pasien yang harus mengurangi konsumsi natrium. Mari kita masak kaldu ayam homemade. Pertama, blender halus tomat, ambil sarinya. Tomat tinggi kandungan glutamatnya, bisa membantu menggurihkan makanan. Ada juga bahan-bahan alami seperti daging-dagingan, jamur, bawang-bawangan, dan kita pakai semua bahan masakan sehari-hari. Jangan lupa kalian tambahkan juga dengan sedikit garam, gula, merica, dan pala bubuk. Kalian haluskan semuanya sampai benar-benar halus menggunakan chopper. Kemudian masak dengan api sedang sampai kadar airnya berkurang. Jangan lupa kalian sering aduk agar tidak hangus. Setelah cukup kering, blender kembali adonan ini sampai benar-benar halus. Masak kembali sebentar sampai benar-benar kering seperti ini. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Yang sering gagal, save segera video ini. Saya yakin di sini pasti banyak yang nggak tahu gimana cara bikin ayam goreng yang keriting banget tanpa menggunakan tepung bumbu instan. Resep ini bisa kalian jadikan contoh untuk ide jualan atau bisa kalian modifikasi sendiri. Saya akan kasih resep sambal hijaunya juga. Jangan lupa like dan share video ini. Mari kita masak ayam geprek sambal hijau. Kalian siapkan ayam sebanyak 1 kilo. Potong sesuai ukuran dagangan kalian. Sayat bagian paha supaya lebih enak. Bumbui garam dan tambah 1 bungkus bumbu instan marinasi merek apa saja. Sekarang kita siapkan tepungnya. Kalian pakai tepung ini agar hasilnya lebih keriting. Kalau kalian buat untuk makan sendiri dalam porsi kecil, kalian bisa gunakan bumbu instan aja. Untuk bahan tepungnya, kalian bisa baca di caption agar lebih jelas. Aduk sampai rata dan tepung siap digunakan. Lapisi ayam dengan tepung, rendam dengan air dingin, lakukan sebanyak 3 kali. Pastikan kalian tidak menekannya terlalu kuat agar tidak bantat. Cukup pakai ujung jari-jari kalian sambil ditepuk-tepuk dan digosok sampai lapisannya keriting seperti ini. Goreng harus dalam minyak yang banyak dan dalam keadaan terendam, supaya crispy-nya lebih mekar, bolak-balik agar matangnya merata. Sambal hijau ini berisi full cabai rawit. Goreng cabai rawit dengan daun jeruk, begitu juga bawang merah dan bawang putih. Tambahkan teri kecil yang digoreng seperti ini. Tipe sambal hijau tidak pakai terasi. Giling semua bahan agak kasar, seasoning juga dengan bahan-bahan yang saya tulis di caption. Untuk produksi sekali banyak, kalian bisa gunakan chopper untuk digiling secara cepat. Koreksi rasa dan sesuaikan rasanya dengan selera kalian. Terakhir siram dengan minyak yang sangat panas. Sajikan dengan nasi hangat, lalapan, dan pelengkap lainnya. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Yang butuh ide jualan, segera kalian save resep ini. Pasti kalian pengen jualan yang bahannya mudah didapat, enak, dan semua orang rata-rata suka. Yang kalian tahu selama ini bakwan rata-rata isinya sayur mayur. Resep kali ini beda banget. Isinya cuma 1 jenis saja. Toppingnya boleh kalian tabur sesuka hati. Boleh udang, rebon, teri, sosis, dan lain-lain. Tekstur jajanan ini garing di luar, lembut, dan lebih kenyal di dalam. Mari kita masak bakwan Pontianak. Saya punya kebun kecil yang ditumbuhi banyak daun kucai. Karena lihat ini maka timbul ide untuk buat bakwan ini. Daun kucai kalian bersihkan dan potong kecil-kecil. Sekarang kita buat tepungnya. Masukkan tepung terigu, tepung beras, bawang putih, ketumbar bubuk, lada garam, dan penyedap. Tambahkan santan dan air dingin. Resep kali ini daun kucai tidak bisa diganti dengan daun bawang karena akan beda rasanya. Konsistensinya seperti ini. Kalau kalian perhatikan semua konten saya, wajan ini sering kali muncul karena ini jadi alat masak favorit saya. Saya gunakan Framer wajan anti lengket dengan varian ukuran 20, 24, dan paling besar 30 cm. Dilengkapi dengan tutup kaca yang tebal dan estetik. Kalian sudah punya atau belum? Kalau belum, cek link bio produk nomor 4. Goreng adonan tadi dengan centong bulat yang kalian panaskan di dalam minyak. Tabur topping dan goreng setengah matang. Dan terakhir goreng kedua sampai crispy. Sekarang kita bikin bahan sambalnya. Giling halus bawang putih, cabai keriting, dan cabai setan. Masak sampai airnya menyusut, kemudian baru kalian tambahkan dengan sedikit minyak. Setelah wangi, boleh kalian tambahkan dengan sedikit saus sambal. Untuk semua seasoning, boleh kalian baca di caption agar lebih jelas. Bakwan Pontianak sudah jadi. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Mari kita masak pizza.
Siapa bilang kalau tidak ada oven kalian tidak bisa bikin pizza? Dengan adonan simple ini, tanpa telur, tanpa mixer, dan tanpa oven, kalian bisa bikin pizza yang enak dan rasanya boleh diadu. Buat teman-teman yang di daerahnya tidak ada Pizza Hut, kalian boleh contoh resep ini karena Viti ini cocok buat kalian. Kita awali dengan bikin biang terlebih dahulu. Kalian siapkan bahan-bahan ini, kemudian kalian tambahkan dengan air hangat dan didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Untuk melihat raginya masih aktif atau tidak. Kalian siapkan tepung terigu seperti ini, masukkan sedikit garam, kemudian air ragi tadi kalian masukkan seperti ini. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan margarin. Kalian aduk seperti ini, diuleni pakai tangan kurang lebih 15 menit sampai halus seperti ini. Istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Untuk topping kalian boleh contoh yang saya pakai di dalam Viti ini. Yang bikin spesial saya punya herba Italia seperti ini. Kalian bisa pakai dan kalian boleh skip kalau tidak ada. Kalian keluarkan adonan bagi dua menjadi seperti ini. Saya bikin 2 versi. Satu yang dipagang dengan oven dan satu lagi yang dipagang dengan teflon. Kalian pipihkan dengan tangan seperti ini, masukkan ke dalam cetakan. Jangan lupa ditusuk-tusuk bagian dasarnya dengan garpu. Kemudian kalian olesi bagian dasarnya dengan saus spaghetti tadi, tambah juga dengan saus tomat seperti ini. Kemudian kalian tabur topping di atasnya sesuai selera. Sosis kecil, sosis besar, bawang bombay. Kemudian saya taburkan juga dengan herba Italia seperti ini. Wangi banget jadinya. Parut keju mozzarella di atasnya. Kalau kalian pengen banyak kejunya, kalian boleh pakai 1 blok untuk 1 loyang. Kemudian panggang masing-masing di teflon dan masing-masing di oven. Kalian nanti ikuti tips yang akan saya tulis di layar. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di-cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Mari kita masak puding cendol. Kalian save dulu video ini karena ini bisa jadi ide takjil Ramadan dan sajian Idul Fitri. Paduan creamy dari santan dan wangi dari nangka dan ini dicampur dengan karamel dari gula merah yang enak banget. Kita mulai dengan panaskan sedikit air, kemudian kalian masukkan gula merah. Kalian masak hingga mencair, kemudian jangan lupa disaring. Dalam keadaan mati api, kalian siapkan air, kemudian masukkan gula merah. Gula pasir tadi ditambahkan dengan agar-agar, diaduk agar cepat larut. Diaduk rata, tambahkan dengan sedikit garam, tambahkan dengan susu full cream dan masak pelan sampai mendidih seperti ini. Kalian tuangkan ke dalam loyang yang sesuai ukuran yang kalian sukai. Biarkan set sekitar 10 menit. Kita bikin bahan cendolnya terlebih dahulu. Cendol, agar-agar, gula diaduk rata seperti ini. Opsional saya kasih nangka, boleh dilewatkan. Masukkan 1 liter air, kemudian agar-agar, tambahkan santan dan susu, kemudian masak pelan. Ini saya tambahkan dengan sirup vanila sebanyak 3 sendok makan. Sedikit garam. Setelah mendidih, matikan api, masukkan nangka dan juga cendol, aduk dan siap dituangkan ke dalam wadah. Tusuk-tusuk lapisan pertama tadi dengan garpu agar menempel sempurna. Kalian tuangkan selagi panas ke dalam wadah. Sisa adonan yang beku kalian panaskan berulang. Lapisi dengan cara yang sama seperti tadi. Atau bisa juga diwadah di dalam cup kecil. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di-cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Saya kasih tahu kalian ramuan India kuno yang bisa bantu kalian lebih cepat sembuh dari sakit dan menjaga badan kalian tetap sehat dengan rasa yang enak banget. 1 botol 1 hari aja udah bisa hilangkan kembung, peradangan, nyeri otot, nyeri tulang, nyeri head, dan bahkan gangguan tidur. Ternyata selera orang zaman dahulu oke juga untuk diterapkan di masa kini. Mari kita masak golden milk. Saya pakai kunyit dan jahe segar. Kalau kalian punya yang bubuk, kalian juga boleh pakai itu. Rimpang-rimpangan banyak mengandung senyawa kurkumin. Kurkumin ini dapat membantu meredakan peradangan, apalagi kalau dikombinasikan dengan senyawa piperin yang banyak terkandung di dalam lada hitam. Rebus semua bahan dengan air di awal sampai cukup terekstrak. Baru kalian tambahkan dengan susu. Ekstrak kembali sekitar kurang lebih 10 menit. Di sini saya gunakan susu full cream sebanyak 1 liter. Tambahkan juga dengan lada hitam. Sumber piperin ini dapat bersinergi meningkatkan khasiat kurkumin sampai 20 kali lipat. Saya tambahkan secukupnya madu. Kalau kalian tidak ada, kalian bisa tambahkan juga dengan pemanis stevia. Simpan di botol, habiskan maksimal 3 hari. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di-cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Kalian bisa koreksi kalau saya salah. Kalau di Indonesia ini hanya beberapa daerah saja yang punya nasi goreng berwarna merah cerah. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah kalau ternyata di daerah kalian khasnya juga berwarna merah seperti ini. Saya pernah makan nasi goreng yang dari Makassar dan Surabaya. Yang akan kita masak kali ini warna merahnya berasal dari cabai alami. Sedikit pedas dan gurih banget. Cocok untuk kalian yang pengen nambah ide jualan baru atau kalian yang bosan dengan cara masak nasi goreng yang itu-itu aja. Mari kita masak nasi goreng Padang. Giling halus bawang merah dan bawang putih. Tambahkan sedikit rebon, giling halus juga cabai merah dan cabai setan. Semua bumbu ini kita masak sampai tanak dan matang. Masak dengan minyak yang cukup banyak agar bumbu dasar ini awet dan tidak mudah basi. Tambahkan sedikit bubuk kari, jintan bubuk, merica, dan sedikit garam. Bagaimana membedakan bumbu kita terlihat sudah matang atau belum? Kalian bisa lihat dari minyak yang sudah tidak terlalu banyak, uap air yang tinggal sedikit dan warna menjadi lebih pekat. Simpan setelah dingin di kulkas dengan wadah tertutup. Penyajiannya, tumis 1 bawang putih cincang, kemudian kalian masukkan bumbu dasar tadi. Idealnya 1 sendok untuk 1 takaran saji. Masukkan daun bawang dan daun seledri. Gunakan nasi perah atau nasi sisa semalam yang bulirnya tidak menyatu seperti ini. Tinggal tambahkan garam dan sedikit penyedap. Tambahkan kembali daun bawang dan daun seledri, masak cepat dan segera matikan api. Sajikan bersama pelengkap lainnya. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di-cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Yang punya bayi dalam tahap MPASI, video ini buat kalian. Saya pribadi pakai kaldu rasa jamur yang beredar di pasaran.
Rasanya tidak mungkin memberikan bahan tambahan ini ke dalam makanan baik kalian. Saya kasih cara supaya kalian bisa memberikan nutrisi yang terkandung di dalam makanan alami yang baik untuk bayi kalian dengan rasa yang umami. Jangan lupa kalian save video ini. Mari kita masak kaldu jamur homemade. Saya pakai jamur shiitake kering. Ada beberapa jenis jamur yang bisa dijadikan bahan baku kaldu. Jamur yang beraroma khas. Di video ini saya ada jamur shimeji, tapi kalian bisa ganti juga ke jamur merang. Untuk proses kali ini saya pakai alat EcoHome Air Fryer Egg in One, low watt dengan volume yang besar. Saya pakai fungsi air fryer untuk memanggang jamur shiitake ini agar aromanya lebih keluar. Kaca panoramiknya bisa bantu kita lihat makanan sudah matang atau belum. Giling halus jamur shiitake ini dan saring bila perlu. Sekarang saya mau keringkan bahan jamur basah. Saya pakai fungsi dehydrator yang bisa bantu keringkan bahan makanan dalam hitungan jam aja. Jamur ini jadi kering sempurna dan kita akan blender halus dan saring untuk dapat tekstur yang bagus, kemudian kita sisihkan. Semua jenis bawang ini kita iris halus dan kita keringkan. Bawang banyak mengandung glutamat yang bisa buat makanan menjadi lebih gurih. Dengan EcoHome semua bisa dilakukan dengan mudah. Miliki segera di EcoHome Indonesia atau klik link bio produk di bio saya. Bawang di blender halus dengan menambahkan sedikit garam dan gula. Setelah semua bahan siap, kalian campurkan dengan menambahkan dengan sedikit pala. Untuk memastikan benar-benar kering, sangrai di wajan dengan api kecil selama 10 menit sambil terus diaduk. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Saya kasih tahu kalian trik resep bikin kimchi yang bisa diterima lidah Indonesia. Cara ini bikin kita lebih bisa menikmati kuliner ini. Ini bisa dijual kalau kalian mau. Gunakan cup-cup kecil untuk porsi 1 atau 2 kali makan. Resep ini enak banget dimakan bahkan dengan nasi to atau mie. Komen di bawah kalau kalian tim yang suka kimchi atau yang belum pernah coba sama sekali. Mari kita masak homemade kimchi. Bahan yang paling penting dalam pembuatan kimchi adalah goju-garu. Kita akan buat sendiri. Saya gunakan alat canggih dari EcoHome Air Fryer Egg in One. Dengan 8 fungsi yang berguna banget. Yang jadi unggulan, kalian bisa ngedehidrat makanan sampai kering sempurna. Low watt dengan wadah tebal dan kaca mode panoramik untuk pantau proses memasak. Miliki segera di EcoHome Indonesia atau klik link bio di profil saya. Cabai yang kering sempurna ini, kalian buang bijinya kemudian blender sampai halus. Saya pakai 3 jenis sayur. Timun cuci, garami bagian luarnya, kemudian garami kembali, cuci dan bilas. Begitu juga sawi dan daun bawang. Garami diamkan 1 jam, cuci dengan air bersih, bilas dengan air matang. Saran saya semua sayur kalian keringkan dengan bantuan kain bersih supaya kimchi kalian kental dan tidak terlalu banyak air. Semua bumbu saya jelaskan di caption dan kalian tinggal ikuti saja. Orang Korea terbiasa dengan rasa alami dari bahan makanan dan itu kurang cocok di Indonesia. Jadi kalian perlu tambahkan sedikit kaldu jamur untuk memperkuat rasa gurih dan dijamin kalian lebih bisa menikmati kimchi ini. Simpan di wadah tertutup dan di dalam kulkas. Ini bisa kalian jadikan stok dan disimpan berbulan-bulan. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Kalian bisa hemat waktu 4 jam untuk masak daging rendang Padang super lembut dengan cara yang mudah. Kalau kalian makan jamuan di rumah makan Padang, sudah bisa dipastikan kalian bisa habis ratusan ribu bahkan lebih. Sesi kali ini kita akan pindahkan isi rumah makan Padang yang otentik banget untuk jadi sajian di rumah kalian. Silakan kalian isi di kolom komentar menu apa yang jadi favorit kalian. Siapa tahu bisa jadi ide masak buat saya di video berikutnya. Mari kita masak menu lengkap rumah makan Padang. Rendang asli Padang dimasak dengan kayu agar rasanya khas dan butuh waktu lebih dari 6 jam. Sekarang kalian bisa masak rendang seenak resto, simple dan tanpa ribet dengan rasa yang otentik. Perkenalkan bumbu praktis dan lengkap rendang Uni Lili. Rasa otentik dan khas dari kayu bakar bisa kalian dapatkan dari bumbu ini karena diolah secara tradisional. Sebagai pelopor bumbu instan tanpa santan, kalian tidak perlu tambahan bahan lain. Aman dikirim di seluruh Indonesia dan luar negeri. Stok sekarang juga. Silakan check out di Keranjang Kuning. Kalian harus coba teknik memasak rendang dengan rice cooker. Tekanan panas yang dihasilkan lebih cepat melembutkan daging dengan mudah. Sekarang resep sambal hijaunya. Rebus semua bahan ini sampai lembut. Setelah matang kalian chopper kasar saja, kemudian tumis dengan minyak dan aromatik supaya lebih wangi. Masakan Padang tidak ada penambahan gula. Jadi kalian tinggal seasoning dengan garam dan penyedap. Masak sampai minyaknya keluar. Tidak lengkap kuliner ini kalau tidak ada daun singkong. Untuk hasilkan daun singkong yang lembut dan tetap hijau, tambahkan baking powder pada saat merebus dan sedikit minyak goreng. Sajikan semua menu ini dengan menghangatkan dendeng siap saji dari Uni Lili. Untuk resep tambusu, tonton di video sebelumnya. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Siapa di sini yang belum tahu, ada cara bikin pempek jenis ini tanpa ikan segar dengan rasa yang lembut dan gurih banget. Ini bisa jadi solusi untuk teman-teman yang kesulitan mendapatkan jenis ikan segar. Karena bahannya murah meriah dan enak, untuk ide jualan, kalian bisa jual ini dengan harga yang lebih terjangkau. Follow saya untuk update ide-ide masak berikutnya. Mari kita masak pempek adaan versi ekonomis. Siapkan bawang putih dan teri yang sudah dicuci dan direndam. Kemudian kita giling sampai halus. Sekarang kita bikin biangnya. Tepung terigu, garam penyedap, dan gula kalian campur dengan sedikit minyak. Masukkan blenderan teri tadi dan air dan aduk sampai rata. Masak adonan ini dengan api kecil sampai berat seperti ini.
Setelah hangat-hangat kuku, tambah telur, irisan bawang merah, daun bawang, 1 buah santan, dan tepung sagu. Aduk semua sampai rata. Kita perlu menambahkan air hangat sedikit demi sedikit sampai adonan selembut pasta. Ambil cetakan bulat, lapisi minyak agar tidak lengket. Goreng di api sedang cenderung kecil. PMP akan berputar-putar dan membulat dengan sendirinya. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Siapa di sini yang setuju kalau PMP ikan varian ini adalah versi yang paling gampang dibuat? Saya buat adonan 3 kilo ikan cuma butuh waktu 30 menit. Video ini mungkin berguna buat kalian yang baru belajar bikin PMP yang enak. Share video ini supaya lebih bermanfaat untuk orang banyak. Mari kita masak PMP adaan. Pertama kita giling halus bawang putih. Di beberapa resep ada yang pakai bawang putih, ada juga yang tidak. 3 kilo ikan kalian tambahkan dengan 6 sendok makan munjung kaldu jamur, 5 sendok makan datar garam, 6 sendok makan munjung gula, 6 sendok makan minyak goreng. Santan saya pakai 1 kotak besar. Air dingin saya masukkan secara bertahap. Untuk produksi sekali banyak, kalian boleh gunakan mixer sampai adonan berat seperti ini untuk produksi lebih cepat dan lebih banyak. Saya tulis di caption takaran ikan setengah dan 1 kilo. Kalau kalian masih coba-coba, kalian boleh pakai ikan yang harganya medium aja, seperti ikan kakap atau gabus laut. Setelah adonan jadi, masukkan bawang iris dan tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan secara bertahap. 3 kilo ikan, tepung sagunya sebanyak 1,5 kilogram. Goreng di minyak banyak, api di awal besar, kemudian kalian kecilkan dan masak perlahan kurang lebih 7 menit. Goyang-goyangkan selagi panas supaya tidak kompong. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Kunci makan bakso yang enak itu salah satunya ada di kuahnya. Saya tipe orang yang makan bakso bisa nambah kuah sampai 2 kali. Resep ini saya pelajari dari penjual bakso Malang di dekat rumah. Kalian save aja dulu video ini. Siapa tahu berguna untuk ide jualan. Mari kita masak kuah bakso medok. Kalau mau lebih enak, kalian bisa pakai merica utuh yang disangrai bersama pala. Masak bawang merah dan bawang putih sampai matang. Tambahkan juga dengan sedikit bawang daun. Ada rahasia yang baru saya tahu dari penjualnya. Kalau mau kuahnya lebih medok, kalian tumis bumbu halus ini pakai margarin, bukan pakai minyak. Masak sampai tanak dan matang. Masukkan tulang sapi kalau ada. Kalau kalian nggak punya, boleh ganti dengan lemak sapi atau gaji. Tumis sebentar, tambah air dan masak sambil ditutup supaya kaldu terekstrak dan daging di tulang jadi cepat empuk. Jangan lupa kalian buang bagian buihnya. Tambahkan dengan garam dan sedikit kaldu. Terakhir, tinggal kalian tambahkan daun bawang dan daun seledri. Kalian bisa sajikan kuah bakso ini dengan pelengkap lainnya. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Teman-teman, kali ini saya masak tteokbokki. Kalian boleh nobatkan ini sebagai resep tteokbokki terenak. Resepnya gampang banget. Rasanya mirip banget sama Korean food resto. Mulai sekarang kalian bikin sendiri daripada beli yang instan di swalayan. Pertama kita bikin tteoknya terlebih dahulu. Tinggal kalian campurkan tepung beras dan tepung ketan. Tambahkan dengan air panas yang mendidih ditambah dengan sedikit garam. Setelah diuleni sampai halus merata, ratakan di atas piring yang sudah dialasi minyak wijen. Kukus selama 10 menit. Uleni kembali dengan bantuan minyak wijen yang diolesi di telapak tangan. Bentuk bulat, memanjang, kemudian potong dengan ukuran yang sama besar. Sisihkan dan kita bikin sausnya. Resep ini wajib pakai gochugaru atau cabai bubuk. Sejak punya alat Eco Home Cubic Air Fryer 10-in-1, saya sering banget menggunakan fungsi dehydrator untuk mengeringkan bahan makanan. Membuat cabai bubuk kering seperti ini hanya hitungan jam saja. Kalian juga bisa gunakan sebagai oven untuk roti series, air fryer, bahkan microwave. Setelah cabainya kering, tinggal kalian buang bijinya seperti ini. Giling hingga halus dan gochugaru siap kalian gunakan. Racik bahan saus seperti takaran yang saya pakai. Jangan lupa kalian pakai juga saus gochujang. Aduk merata dan pasta saus siap kalian gunakan. Didihkan air sekitar 700 ml, tambahkan dengan sedikit garam dan bawang putih parut. Masukkan juga daun bawang, aduk bersama bumbu tadi. Kemudian kalian masukkan tteoknya. Ini opsional dan pasti enak banget. Saya tambahkan telur rebus dan samyang. Tinggal tunggu matang, tabur keju lumer di atasnya. Silakan kalian recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Ini hidangan khas Palembang. Terlihat seperti rendang, tapi bukan. Terlihat seperti semur, tapi juga bukan. Makanan ini wajib kalian tahu karena ini lekoh dan gurih banget. Dimakan bersama sambal pedas banget dari mangga atau nanas. Gak ada salahnya cobain varian baru ini untuk pengalaman kuliner sekali seumur hidup. Mari kita masak balbi dan sambal nanas. Siapkan bumbu dasar putih ini dan giling halus. Rempah ini kalian sangrai sebentar supaya lebih wangi. Giling sampai menjadi bubuk halus, kemudian sangrai 200 gram kelapa parut, giling sampai keluar minyaknya. Memasak kali ini saya menggunakan electric pressure cooker dari Oxon OX281. Lebih worth it dibanding kalian menggunakan panci biasa untuk proses memasak daging dan bahan lainnya. Kontrol panel mudah digunakan dengan 12 menu masak, lebih praktis dan hemat waktu.
Tumis bumbu yang sudah kita siapkan tadi dengan sedikit minyak sampai tanak dan matang. Masukkan daging, kemudian tambah dengan sedikit air, kelapa halus tadi, gula merah, 1 buah santan, dan kecap manis. Presto supaya lebih cepat empuk. Jangan lupa cek promo Rayakan Ramadan dari Oxone dan check out produk di Oxone Premium Apps. Pakai referral saya untuk dapat diskon tambahan. Masak malbi sampai agak kental, tambahkan garam dan penyedap di akhir. Untuk resep sambal, ini bahan-bahannya. Untuk sambal yang segera dimakan, boleh dihaluskan mentah saja. Kalau pengen tidak cepat basi, sambal ini kalian goreng dengan sedikit minyak. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Gak sampai 15 menit untuk buka puasa atau sahur satset, segar berkuah dan mirip Chinese resto. Kuahnya enak banget kalau diseruput. Ini menu simple kalau cuma ada telur di rumah. Siapa bilang menu telur cuma itu-itu aja? Mari kita masak telur kuah kecap simple. Ceplok telur sesuai kematangan yang kalian suka. Kalau saya suka setengah matang karena lebih enak diseruput. Bawang putih kalian cincang, tambah cabai biar lebih pedas. Ini saus-saus yang akan kalian siapkan. Saya tambahkan juga kecap manis bango biar masakan kalian makin berkualitas. Saya selalu pakai kecap bango karena terbuat dari 100% bahan-bahan alami. Bikin larutan maizena, tumis bumbu tadi, masak dulu saus di wajan biar lebih smoky. Masukkan larutan air maizena, masak sampai kental, dan masukkan telur. Kalian masak sampai matang. Jangan lupa kalian ikutan challenge recooking menu meal prep bango sebagai pilihan makanan yang enak, simple, dan pastinya buka bango, buka berkualitas. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Gak usah beli kalau ternyata kita bisa bikin sendiri. Cuma 4 bahan aja, kalian bisa bikin kulit tortilla yang lentur banget. Kalian bisa simpan ini sebagai stok frozen. Dan kalian bisa bikin kebab kapanpun karena stok ini bisa dipakai kapan aja. Jangan lupa kalian follow saya untuk ide-ide masak lucu lainnya. Mari kita masak kebab. Siapkan 300 gram tepung terigu, tambah garam, sedikit baking powder, dan 2 sendok makan minyak goreng. Pakai air panas dan masukkan secara bertahap. Adonan ini kalian uleni cukup sampai rata aja, kemudian istirahatkan 15 menit supaya jadi lebih lentur. Bagi menjadi 8 bagian, dan istirahatkan lagi selama 30 menit. Sambil menunggu saya mau bikin minuman untuk berbuka puasa dulu. Saya pakai alat dari Soseki Soil Milk Maker. Kita bisa gunakan langsung bahan-bahan dari biji-bijian kering. Tinggal kalian masukkan aja semua bahan ini. Cuma 30 menit kalian bisa dapat susu kacang yang halus dan tanpa ampas. Ada 8 variasi fungsi yang berguna banget. Gampang dibersihkan karena punya mode clean sendiri. Dapatkan produk yang bermanfaat ini hanya di Soseki Official Store. Adonan tadi kalian tipiskan pakai roll seperti ini, masak di wajan tanpa minyak dengan api sedang sambil dibolak-balik. Setelah dingin, simpan sisa kulit ini di dalam freezer. Untuk dibikin kebab, isi boleh menyesuaikan dengan selera masing-masing. Saya tuliskan nanti apa aja yang saya pakai di bahan isi ini. Gulung semua isi ini dan panggang di teflon dengan tambahkan sedikit margarin. Di video berikutnya, saya akan kasih resep dengan kulit tortilla ini. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Siapa bilang kalau nggak ada oven kita nggak bisa bikin pizza di rumah? Dengan adonan yang simple banget, tanpa mixer dan tanpa oven, kalian bisa bikin pizza selembut ini. Hasilnya tidak hangus dan matang sempurna. Rahasianya ada di cara memanggangnya. Tonton video ini sampai habis untuk recook yang anti gagal. Mari kita masak pizza teflon. Saya pakai keju mozzarella yang terjangkau harganya dan rasanya enak. Potong untuk isian dan serut untuk topping. Campur terigu dengan 2 sendok makan gula. Untuk ragi, saya pakai ragi andalan saya Angel Yeast. Ragi premium dengan fermentasi cepat dan stabil untuk roti-rotian. Masukkan 1 sendok teh ragi Angel Yeast, 1 kuning telur dan sedikit minyak goreng. Tambahkan air dingin, aduk sampai rata. Tambahkan 1 sendok makan margarin, aduk kembali sampai rata dan kemudian istirahatkan. Adonan akan mengembang dengan sempurna. Itulah kenapa pizza yang saya hasilkan empuk dan menul-menul. Karena Angel Yeast meningkatkan volume, aroma dan tekstur yang dihasilkan. Pipihkan dan susun tepinya dengan potongan keju tadi. Rekatkan dan pindahkan ke teflon. Kalian buat bolongan di bawah dasarnya. Saus saya pakai saus botolan tomat dan saus bolognese. Dan topping sesuaikan dengan selera masing-masing. Supaya pizza kalian matang sempurna dan tidak hangus, pada saat memanggang, ambil tatakan kompor, susun 2 tingkat, masak dengan api kecil sampai matang. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Kalau mau asinan kalian lebih enak, tambahkan sedikit aja campuran ini. Ini bisa bikin kuah jadi lebih kental dengan rasa yang lebih baik. Ini bisa banget kok kalau kalian contoh untuk dijadikan ide jualan. Save dulu video ini untuk dimasak nanti-nanti. Mari kita masak asinan buah. Semua buah-buahan ini saya pakai yang segar yang dipetik langsung dari pohonnya. Karena lagi musim jambu, ini ide yang tepat untuk pakai jambu yang banyak. Lagian jambu air kalau dibuat begini ternyata nggak bikin bosen. Tambahkan jambu bol ternyata oke juga. Rasa asam segernya malah cocok banget
Tapi kalian pilih jangan yang terlalu matang. Potong sesuai ukuran. Saya petik juga mangga yang berada di belakang rumah. Pakai yang mengkal. Tambahkan juga bengkoang dan nanas dan jeruk songkit. Kalau saya boleh saran, nanas kalian ganti dengan buah lain. Karena lebih cepat terfermentasi dan bergas jika kalian simpan lebih dari 2 hari. Giling cabai dan rebus sesuaikan tingkat kepedasannya. Tambahkan gula. Saya bikin asinan gak pernah pakai cuka. Saya pakai lemon sebanyak 2 buah biar lebih segar alami. Tambahkan 1 buah blenderan mangga matang biar kuah jadi lebih kental dan lebih enak. Tuang ke buah dan sajikan dingin. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Coba deh kalian masak sarden dengan cara seperti ini. Ini enak banget. Namanya ini sarden kari pedas. Tapi pertama-tama kalian harus masak nasi dulu banyak-banyak. Karena dijamin kalian bisa nambah berkali-kali. Ini saya ngeditnya pun sambil ngiler karena inget rasanya enak banget. Teman-teman yang pencinta rasa pedas, kalian cocok banget untuk menu ini. Bahannya cukup simpel. Cabai keriting, cabai rawit, dan cabai setan kalian blender dengan bawang merah dan bawang putih. Tumis dengan sedikit minyak sampai tanak dan matang. Masukkan serai, daun jeruk, lengkuas, dan sedikit kunyit. Tambahkan juga santan kental. Untuk ekstra serat, saya tambahkan terong seperti ini dan ternyata cocok banget. Memasak kali ini saya pakai sarden ABC. Karena sarden ABC paling pas buat menu ini. Ini sarden yang praktis banget karena kalian tinggal tuang aja. Kuahnya juga hangat banget di tenggorokan dan hati. Kalau soal rasa, ini udah yang paling sedap. Karena ABC ahlinya buat cita rasa, nggak perlu kalian tambahkan dengan bumbu-bumbu lagi. Dapatkan segera sarden ABC di toko-toko terdekat di kota kalian. Jangan lupa di cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Kalian kesulitan dapat kulit ikan tenggiri? Saya kasih tahu cara yang bisa kalian pakai untuk bikin varian kulit ini dengan harga yang lebih ekonomis. Karena bahannya murah meriah dan gampang didapat, kalian bisa jual ini dengan harga yang lebih terjangkau. Di dalam konten saya tidak ada rahasia. Semua yang saya uji coba bisa kalian tiru. Dapatkan ide-ide menarik dan kunjungi reel saya untuk temukan berbagai variasi PMP yang sudah saya buat. Mari kita masak pepek kulit versi ekonomis. Gunakan ikan teri basah segar seperti ini. Saya beli dengan harga Rp15.000 per kilogram. Giling ikan tadi dengan Oxon OX293. Food processor yang bisa kalian gunakan untuk menggiling, mencampur, memotong, mengiris, dan membuat adonan. Dengan dudukan yang anti-slip, serta volume isi yang cukup besar di 2 liter. Hemat listrik dan dilengkapi dengan safety interlock system. Kalau nggak kekunci, mesinnya nggak akan nyala. Dari kualitas, Oxon emang yang paling worth it. Siapkan air es sebanyak 100 ml. Gunakan sedikit untuk menggiling 50 gram bawang putih. Tambahkan 2 sendok makan garam, 2 sendok makan kaldu jamur, 2 sendok makan gula, 2 sendok makan minyak goreng. Tambahkan 1 buah santan, 1 butir telur, dan juga sisa air tadi. Aduk dengan sendok sampai adonan berat dan kental seperti ini. Tambahkan daun bawang atau bawang merah iris. Tepung tapioka yang kalian gunakan sebanyak 800 gram. Aduk ke arah dalam sampai tercampur sempurna. Sisakan 200 gram untuk kalian pakai sebagai taburan luar. Alasi jari kalian dengan tepung, ambil 1 sendok adonan, pipihkan dan putar-putar bentuk lingkaran. Contoh gerakan tangan kalian seperti video ini. Goreng di minyak panas api sedang. Simpan di freezer untuk stok 1 tahun lebih. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Dengan cara ini, kita bisa bikin martabak telur 2 variasi rasa kapanpun kalian mau. Selain gampang dan hasilnya bagus banget, kalian bisa tiru semua cara ini untuk jadi ide jualan. Chef dan recook segera menu ini. Mari kita masak martabak telur homemade. Tepung terigu, garam, dan air kalian uleni selama 10 menit, kemudian bagi menjadi 4 bagian, rendam di dalam minyak selama 30 menit. Sekarang kita siapkan isinya. Cincang kasar 500 gram daging sapi, saya gunakan alat canggih dari Oxon OX293. Food processor yang paling worth it, dengan dudukan anti-slip dan volume yang cukup besar di 2 liter, saya bisa memotong daging menjadi ukuran lebih kecil dengan waktu yang singkat. Bahkan mengiris bahan sebanyak ini pun jadi mudah. Miliki produk ini di Oxon Premium Apps, gunakan referral saya untuk dapat diskon tambahan. Tumis bawang putih dan bawang bombay, masukkan daging, masak sampai daging berubah warna. Kemudian tambah daun bawang, lada, bumbu kari, garam, kaldu jamur, saus tiram, dan kecap. Masak sampai kering. Lakukan dengan takaran yang sama untuk variasi ayam. Simpan untuk stok di dalam freezer. Dengan takaran ini, kita dapat 9 porsi isi siap pakai. Untuk penyajian, masukkan daging dengan sedikit garam dan kaldu. Tambah dengan segenggam penuh daun bawang dan 3 butir telur, kalian kocok lepas. Tipiskan adonan tadi menggunakan tangan atau roll setipis mungkin. Susun di atas pan dalam keadaan api mati. Lipat dan goreng dengan minyak dengan tambahan sedikit margarin. Kalian goreng sampai matang. Untuk kuah, saya akan tulis resepnya di caption. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Kalian harus tahu, makanan khas Manado ini resep aslinya mengandung satu bahan yang mengandung alkohol. Yuk kita coba bikin versi yang halal yang bisa kalian jual dan bahannya bisa kalian dapatkan dengan mudah. Beberapa bahannya kita modifikasi lagi. Share video ini supaya lebih bermanfaat untuk orang banyak. Mari kita masak klaper tart.
Dalam keadaan kompor mati, masukkan tepung terigu, tepung maizena, gula, susu kental manis, air kelapa, dan 1 liter susu full cream. Resep asli kepertat pakai rum. Rum ini mengandung alkohol, jadi kita ganti aja dengan essence vanila sebanyak 1 sendok makan. Dengan menambahkan sedikit larutan tadi, kocok 4 kuning telur, dan kalian saring, aduk supaya tidak bergerindil. Untuk isi, saya pakai almond yang dipanggang dengan Miko Air Fryer digital transparan. Resep asli kepertat menggunakan kacang kenari. Saya suka banget air fryer ini karena volumenya besar di 5 liter dengan watt yang kecil di 650 watt aja. Dengan 8 pilihan menu touchscreen, jadi nggak perlu bingung atur suhu dan waktunya. Dengan sirkulasi udara 360 derajat, kacang almond cepat matang dengan panas merata. Masak adonan tadi dengan api kecil sambil terus diaduk sampai lembut. Masukkan kacang, kismis, keju, dan kelapa muda. Tambahkan juga dengan sedikit margarin atau butter. Masak kembali selama kurang lebih 5 menit. Masukkan ke dalam wadah, sisakan lagi untuk bagian meringue yang dibuat dengan putih telur dan sedikit gula. Oles dengan meringue ini, kemudian tabur dengan topping. Panggang dengan Miko Air Fryer selama kurang lebih 15 menit. Kalian bisa cek kematangan dari desain yang transparan. Miliki produk ini di Miko ID. Untuk yang tidak dipanggang, kalian tabur aja dengan topping ini. Lebih nikmat disajikan dingin. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Di luar Makassar, kuliner ini akan sulit ditemukan. Sekarang sudah saatnya kalian buat sendiri dalam jumlah yang banyak, aman, bisa disimpan untuk stok bumbu 1 tahun ke depan. Bumbu ini akan bikin pekerjaan kalian jadi lebih mudah. Saya akan kasih tips dan triknya. Tonton video ini sampai habis. Mari kita masak bumbu instan homemade Coto Makassar. Saya konten malam hari dan kali ini saya agak kurang beruntung. Saya kehabisan gas. Dan itulah kenapa pentingnya kita punya kompor induksi. Untungnya saya sempat order jauh-jauh hari Induction Cooker by EcoHome Indonesia. Hemat space, nggak perlu gas, dan ini gratis fry pan di setiap pembelian. Dengan fungsi timer dan daya watt bisa kalian atur sesuai kebutuhan. Bumbu dasar pertama, kita goreng kacang tanah sampai coklat, giling sampai benar-benar halus. Bumbu dasar kedua, iris dan masak dengan minyak sampai matang. Daun-daun ikut kalian giling dengan membuang tulang bagian daunnya. Sekarang kita siapkan bumbu dasar yang ketiga. Bumbu ini kalian sangrai sampai harum, kemudian giling sampai benar-benar halus. Tumis bumbu tadi dengan sedikit minyak, tambahkan dengan bumbu kering. Masak pelan sampai banyak kadar airnya berkurang. Masukkan juga kacang giling tadi. Masak kembali sampai airnya menyusut dan warnanya sedikit gelap. Supaya bumbu kalian awet, tambahkan sedikit minyak sebanyak 250 ml. Tambahkan garam dan juga penyedap. Bagaimana cara membedakan bumbu kita sudah matang atau belum? Lihat dari uap air yang tinggal sedikit lagi. Bungkus dan simpan di dalam freezer. Penyajiannya, rebus daging di air cucian beras. Masukkan bumbu tadi, koreksi rasa dengan garam dan sedikit penyedap. Sajikan dengan pelengkap lainnya. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Saya kasih tahu kalian bagaimana cara merubah bahan baku dasar seharga Rp5.000 menjadi nilai ekonomis yang berlipat-lipat. Bahannya pun gak ada macam-macamnya. Kalau kalian jeli, ini bisa kalian tiru dan terapkan di dunia nyata. Follow saya untuk temukan ide-ide menarik lainnya. Mari kita masak pisang gelembung. Pisang ini saya beli seharga Rp5.000 per sisir. Kalian juga bisa ganti dengan buah lain seperti nangka atau nanas. Campurkan terigu, tepung beras, gula pasir, ragi, dan baking powder. Tambahkan air dan aduk rata. Rincian resep sudah saya tulis di caption. Lelehkan margarin, campur dengan secubit garam. Aduk rata dan kita diamkan kurang lebih 30 menit. Adonan tadi akan mengembang dan menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Masukkan pisang atau buah lain ke dalam adonan ini, kemudian goreng di dalam minyak yang banyak supaya gorengan mengapung dengan sempurna. Angkat setelah kuning keemasan, topping dengan glaze aneka rasa atau taburan gula halus dengan kayu manis. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Ikuti cara ini untuk hasilkan tekwan yang garing dan tidak mudah rusak. Tekstur pentolnya tidak mudah hancur, walaupun dibiarkan terendam di dalam kuah berjam-jam atau bahkan 1 malam. Video ini berisi paket lengkap tekwan yang bisa kalian contoh. Hasilkan produk frozen yang bernilai tinggi. Kalau kalian tertarik, silakan amati, tiru, dan modifikasi. Share video ini supaya lebih bermanfaat. Mari kita masak tekwan frozen versi jualan. 2 kilo ikan giling tenggiri dan ini rahasianya. Full putih telur dingin sebanyak 800 ml. Tidak ada penambahan apa-apa kecuali garam, penyedap, dan gula. Untuk produksi, mixer sampai adonan berat supaya lebih cepat. Masukkan tepung tapioka cap Pak Tani Gunung, produk dari Rose Brand. Produk ini gampang banget ditemukan bahkan di warung-warung terdekat. Karena Rose Brand sudah terpercaya dalam membuat jajanan tradisional maupun makanan Indonesia lainnya. Tepung dimasukkan secara bertahap dan diaduk ke arah dalam pelan-pelan sampai tercampur sempurna. Cubit adonan, rebus di air panas dan angkat setelah mengapung. Sekarang kita siapkan kuahnya. Udang segar pisahkan daging dan kulitnya. Ekstrak kulit udang dengan sedikit minyak dan air. Ambil kaldu kentalnya. Siapkan rempah dan bumbu ini, giling sampai halus. Untuk ebi, rendam air panas dan sangrai terlebih dahulu sebelum digiling. Tumis bumbu ini dengan sedikit minyak sampai wangi. Masukkan ebi halus, rempah halus, dan air kaldu tadi. Tambahkan juga dengan gilingan udang tadi. Supaya awet, masukkan minyak dan seasoning. Masak sampai benar-benar matang.
packing bumbu, dan frozenkan. Penyajiannya, rebus air, masukkan bahan-bahan ini dan bumbu jadi tadi. Masak bahan sampai matang. Sajikan dengan pelengkap lainnya. Jangan lupa koreksi rasa. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Jangan buang buah durian kalian kalau musimnya lagi melimpah. Karena buah ini bisa dimasak menu yang mungkin kalian harus coba paling tidak sekali seumur hidup. Supaya kalian tahu, ternyata ada menu yang unik dan seenak ini. Menu ini khas Melayu Sumatera, Malaka, dan sebagian Kalimantan. Teman-teman daerah lain silakan kalian coba kalau kalian ada kesempatan. Mari kita masak tempoyak udang. Gunakan udang atau ikan segar untuk menu ini. Bersihkan punggungnya, marinasi dan goreng sebentar aja. Goreng udang jangan lama-lama atau nanti udang kalian akan jadi keras. Cukup kalian goreng 3 menit per sisi, kemudian bolak-balik dan angkat. Kalau kalian nggak pengen udangnya digoreng juga bisa banget. Kita lanjut goreng pete 1 menit aja untuk menghilangkan aroma langu dan memberi cita rasa sedikit manis. Ini bumbu yang harus kalian siapkan. Untuk cabai, giling sampai benar-benar halus. Tumis pakai minyak sisa menggoreng udang tadi, masukkan aromatik dan masak kembali. Tempoyak ini ada yang manis, ada juga yang asam hasil dari fermentasi. Kalian boleh pakai salah satu di antaranya. Saya pakai sebanyak kurang lebih 5 sendok makan. Tambahkan sedikit air dan seasoning. Sebagian orang menambahkan sedikit santan kental untuk menguatkan cita rasa. Masak sampai tanak dan minyaknya keluar. Masukkan semua bahan tadi dan aduk sampai rata. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Saya akan bocorin ke kalian apa aja bahan dan cara yang dipakai pedagang jajanan ini untuk hasilkan martabak yang kenyal dan bersarang. Ternyata bahan yang mereka pakai nggak aneh-aneh banget. Ini saya dapatkan dari tanya-tanya ke pedagangnya langsung. Saya coba dan ternyata berhasil. Kalau kalian ada niatan jualan dengan menu ini, silakan kalian save resep ini. Mari kita masak martabak manis Bangka. Bahan yang dipakai ternyata tidak sepenuhnya full tepung terigu. Ada campuran sedikit tepung tapioka, susu bubuk, dan air yang dimasukkan secara bertahap. Untuk setengah kilo adonan, saya pakai air sebanyak 600 ml. Aduk perlahan sampai konsistensinya seperti ini. Tambah sedikit garam, vanili, 1 butir telur, gula, kocok cepat sekitar 10 menit, dan istirahatkan adonan ini selama 30 menit. Untuk mengaktifkan gluten yang ada di dalam tepung. Selanjutnya kita bikin cairan yang cukup penting. Baking powder dan baking soda kalian tambah dengan sedikit air. Bahan ini kalian masukkan ke dalam adonan tadi dan aduk rata kembali. Jangan langsung dipakai, tapi diistirahatkan kembali 30 menit. Gunakan cetakan martabak atau teflon seperti ini. Di awal tabur dengan tepung sebelum digunakan. Setelah wajan panas, tuang adonan, kecilkan api di skala sedang untuk mempertahankan panas yang stabil sampai rongga keluar semua. Setelah rongga banyak muncul, tabur gula sesuka kalian. Tutup dan biarkan sampai matang. Setelah bagian tepi keraknya menjadi sedikit coklat dan tidak ada lagi adonan yang mentah, kalian boleh angkat martabak ini. Oles dengan margarin atau butter, tambahkan kental manis dan topping sebanyak yang kalian mau. Sajikan martabak dalam kondisi hangat. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa recook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Mau tahu rahasia gulai tunjang ala rumah makan Padang terkenal? Tonton video ini sampai habis dan kalian akan saya tunjukkan cara buat kuah yang kental, clean, creamy dengan rasa yang mirip banget. Saya jamin kalian pasti suka dan anti gagal. Konten kali ini akan menjawab rasa penasaran kalian selama ini. Mari kita masak tunjang ala pagi sore. Pertama kita siapkan 1 kilo tunjang yang bersih, rebus sampai lembut dengan aromatik ini. Sambil menunggu lembut, kita bisa ke pasar dulu untuk beli santan yang segar. Mbak, pesan santan perasan pertama 1 kilo. Memasak kali ini saya pakai alat masak electric pot dari Gabor. Electric pot berkualitas untuk yang berjiwa muda. Kualitasnya bagus banget dan affordable. Kapasitasnya cukup besar di 3 liter, bahkan bisa untuk masak menu sekompleks ini. Multifungsi banget, selain bisa memasak, bisa juga untuk mengukus, menggoreng, dan merebus. Miliki produk ini di Gabor Indonesia. Sekarang kita siapkan bumbunya. Ini bumbu halus yang harus kalian tumis dengan sedikit minyak, aromatik, dan rempah bubuk. Rempah ini harus kalian sangrai terlebih dahulu sebelum digiling agar rasanya lebih keluar. Tumis bumbu ini sampai benar-benar matang dan tanak dan warnanya agak sedikit gelap. Pertama kalinya kalian masukkan dulu santan encer. Pastikan api kalian tidak terlalu besar, jangan sampai menggelegak kencang di awal supaya tidak pecah kuahnya. Santan diaduk terus-menerus satu arah, saring 2 kali untuk dapatkan ekstrak yang kental dan clean. Santan kental kalian masukkan di akhir, masak dengan teknik yang sama. Campur dengan tunjang yang sudah matang tadi, didihkan selama kurang lebih 10 menit, tambah garam dan penyedap aja. Karena santan sendiri sudah punya cita rasa yang manis. Silakan dicoba. Semoga berhasil dan bye-bye. Nyesel banget kenapa baru sekarang saya masak menu ini. Kuahnya lekoh banget dan ini mirip banget kalau kalian makan di Kopitiam. Saya pernah makan ini langsung di Kota Medan. Menu begini ternyata banyak loh penggemarnya. Kalau teman-teman mau jualan tapi bingung mulai dari mana, mulai aja dulu dari resep ini. Save video ini supaya kalian gak lupa.
Mari kita masak bihun kari Medan. Bumbu dasar merah ini wajib kalian pakai. Seperti biasa, baca lengkap di caption. Pakai cabai kering dan ini wajib ya, supaya warnanya tetap merah cerah dan menggoda. Buang bijinya supaya gak terlalu pedas dan rebus sebentar. Tumis serai, daun salam, dan daun kari. Karena saya punya daunnya, jadi tinggal ambil aja. Kalau kalian gak punya, alternatifnya tambahkan sedikit bubuk kari. Wanginya enak banget. Tambahkan juga kapulaga, kayu manis, dan bunga lawang. Masak bumbu ini sampai matang. Untuk proteinnya, boleh kalian pakai ayam atau daging sapi. Masukkan air dan kentang, rebus sebentar sampai agak lembut. Sambil kita siapkan bihunnya. Saya pakai bihun jagung doroku dan doromas, produk terbaru dari burung dara. Cocok banget untuk kalian yang mau mulai usaha kulineran dan pilihan untuk menu sehari-hari. Bebas gluten, kolesterol, diproduksi secara hygiene, tanpa bahan pengawet, dan vegetarian friendly. Bisa beli di pasar atau online di official store Burung Dara Mart. Setelah hampir matang, masukkan santan kental, seseling dengan garam dan penyedap, dan sedikit susu evaporasi. Buruan kalian coba resep ini dengan bihun jagung doroku dan doromas. Semoga berhasil, dan bye-bye. Ini hidangan khas Palembang. Terlihat seperti puding, tapi bukan. Terlihat seperti bolu, tapi juga bukan. Walaupun tidak terlihat seperti keduanya, tapi orang-orang memanggil ini sebagai bolu. Bolu kojo. Kalian nggak perlu mixer seperti buat bolu pada umumnya. Cobain deh untuk nambah varian isi kotak kue kalian. Kenalin daun suji, memberi warna, dan daun pandan memberi aroma. Haluskan dan ambil ekstraknya yang udah disaring. Kocok telur, gula, garam, vanili sampai gula agak larut. Terigu kalian ayak supaya teksturnya halus. Dan lanjut dengan masukkan santan secara bertahap. Ekstrak daun tadi kalian masukkan dan tambahkan lelehan margarin cair, saring supaya lebih smooth. Hidupkan oven di awal, alasi loyang kalian dengan margarin. Saya panggang dengan New Oven Platinum by Eco Home Indonesia. Selain fungsi sebagai oven, bisa juga untuk kalian pakai sebagai air fryer dan roti series. Dilengkapi dengan diamond shape cavity, bisa bantu makanan matang lebih merata. Soal daya, kalian gak usah khawatir karena ini hemat listrik. Gunakan suhu 180 derajat selama 1 jam, atau bisa juga kalian gunakan air fryer seperti ini. Potong setelah bolu dingin. Selamat mencoba, sampai jumpa dan bye-bye. Kalian sedang lihat roti tawar gandum yang dibuat dengan cara yang sangat sederhana. Gak pakai mixer, cukup diuleni aja, tapi rasanya setara bakery profesional. Saya jadikan ini sebagai sarapan sehat dengan buah berlemak dan penuh nutrisi. Yang gak hobi baking pun bisa buat ini karena saya sendiri bukan aliran itu. Yuk simak ilmu baru ini buat kita semua. Ide ini muncul ketika saya sedang belajar bahan konten dan ketemu tepung ini. Ini premix yang biasa dipakai untuk bikin roti gandum yang kaya serat dan bentuknya seperti ini. Gunakan tepung protein tinggi kalau kalian bikin roti. Campurkan dengan premix tadi, ragi, garam, aduk kembali, kemudian masukkan bahan cair, yaitu air dan susu. Kelihatannya adonan ini lengket, tapi nggak apa-apa karena itu normal. Setelah semua bahan tercampur, masukkan margarin leleh. Pastikan semua adonan ini rata, istirahatkan selama 30 menit untuk memulai membentuk gluten. Adonan akan mengembang 2 kali lipat. Siapkan air, basuh tangan kalian saat melakukan metode stretch and fold. Tarik lipat adonan ke dalam, saya lakukan selama 5 menit, dan untuk ekstra gizi, saya tambahkan chia seed dan biji-bijian lainnya. Aduk rata dan diamkan kembali selama 30 menit. Selanjutnya siapkan meja kerja kalian, alasi dengan sedikit tepung, pipihkan adonan, kemudian lipat dan sesuaikan dengan loyang, gulung dan diamkan kembali selama 30 menit. Jangan lupa cubit adonan pada sambungan gulungan tadi, supaya hasilnya rata dan tepinya bagus. Adonan akan tinggi seperti ini. Panaskan oven, oles dengan susu sebelum dipanggang, gunakan suhu 190 derajat selama 40 menit, setelah matang, olesi margarin, keluarkan dari loyang, dinginkan roti dan siap disajikan. Selamat mencoba, sampai jumpa dan bye-bye. Tahu nggak, kenapa pisang goreng madu bisa lebih renyah dan wangi sampai ke dalam? Ikuti tips ini, hasilnya nggak bakal ngecewain. Pisang jadi kriuk banget, warnanya pas, nggak terlalu gelap, dan nggak terlalu pahit. Kalian dengerin sendiri kriuknya. Kita mulai dari cara memilih pisang. Pilih pisang yang matang banget, paling enak menurut saya pisang raja. Kita infuse pisang dengan air madu supaya aroma dan rasa madu masuk hingga ke dalam. Tepungnya saya buat takaran sendok biar semua bisa ikutin. Tepung terigu, tepung beras, maizena, tambah gula garam, dan baking powder. Kalau margarin, lelehkan dulu baru tambahkan madu dan air dingin sedikit demi sedikit sampai adonannya kentalnya pas. Resep ini menghasilkan sekitar 10 pisang ukuran sedang. Campur pisang tadi sebelum digoreng dengan wijen supaya makin enak. Cara gorengnya, kalau punya cetakan bulat, pakai itu supaya rapi, tapi kalau nggak ada, kalian bulatin aja sebisanya kalian. Masak jangan dengan api besar, api kecil sedang, sampai coklat tua nggak usah terlalu hitam biar nggak pahit. Kalau dijual 5 ribuan per pieces, menurut kalian kemurahan atau kemahalan? Silakan recook, semoga berhasil. Bye-bye. Ini resep bumbu praktis instan yang saya buat untuk takaran 50 porsi. Kita terbang dulu ke Jawa Timur kali ini. Konten ini menambah koleksi bumbu praktis saya yang kelima dari seluruh Nusantara. Kali ini kita masak rawon Jawa Timur. Kita siapkan nasi hangat terlebih dahulu. Saya masak pakai mini rice cooker dari Soseki. Dengan kapasitas 0,8 liter bisa untuk 1-4 orang. Inner potnya terbuat dari material food grade yang premium dan anti lengket.
dengan hasil nasi yang pulen dan matang sempurna. Selain menanak nasi, bisa juga untuk 9 fungsi lainnya. Produk ini kecil tapi multifungsi. Kalian kenalin dulu bahan ini. Kluwak ini berasal dari buah kepayang yang beracun, dikubur dalam tanah selama kurang lebih 40 hari, sampai berwarna hitam berlemak seperti ini. Kalian lihat takaran bumbu ini di caption. Daun-daun ini ikut kalian giling karena konsepnya ini bumbu instan. Untuk rempah kering, kalian sangrai terlebih dahulu sampai wangi. Biji kluwak kalian rendam di air panas supaya gampang dihaluskan. Giling semua bahan ini sampai halus, saya gunakan air karena takaran yang kita buat kali ini cukup banyak. Setelah semua bumbu halus dan sebelum lanjut ke tahap berikutnya, bumbu tadi kalian masak terlebih dahulu tanpa minyak untuk mengurangi kadar airnya. Setelah kering, baru masukkan minyak dan masak kembali. Kalian harus sabar di part ini karena bumbu harus benar-benar matang. Cara penyajiannya, rebus daging dengan bumbu tadi, ini takaran 3 porsi. Saya masak pakai mini rice cooker ini supaya lebih cepat matang dengan mode memasak sup. Jangan lupa koreksi rasa dengan garam dan sedikit penyedap, sajikan dengan pelengkap lainnya. Kunjungi Soseki Indonesia Official untuk dapatkan produk ini. Silakan dicoba, semoga berhasil, dan bye-bye. Pernah kepikiran nggak kalau bayam bisa kita ubah jadi mie? Hasilnya hijau cantik banget dan tentu aja bergizi. Kalian bisa stok ini kalau kalian punya banyak bocil di rumah. Sehat, aman, dan anak-anak pasti suka. Sekarang sudah saatnya menyisipkan sumber bahan makanan bergizi ke dalam makanan favorit anak-anak. Karena hari ini kita akan masak mie bayam homemade. Saya petik daun bayam yang bagus di belakang rumah. Pilih daunnya aja, cuci bersih dan kemudian tumis sampai layu. Pasti kalian nanya kenapa nggak direbus saja. Teknik ini memungkinkan kita untuk tidak merusak adonan kita dengan air yang terserap di dalam bayam. Giling sampai jadi adonan halus banget dengan menambahkan 3 butir telur. Hasilnya nanti akan seperti ini. Langkah selanjutnya, tepung untuk mie gunakan protein tinggi. Masukkan wadah dengan sedikit garam, 2 sendok makan minyak, dan seluruh jus bayam tadi. Aduk seluruh adonan ini sampai rata dan tercampur sempurna. Uleni dengan tangan aja kalau kalian nggak punya standing mixer. Uleni sebentar seperti menggosok ke depan searah seperti mencuci kain. Kurang lebih selama 10 menit. Bungkus wrap dan simpan di chiller selama 1 jam sebelum kita bentuk menjadi adonan mie. Setelah 1 jam, kita lapisi adonan tadi dengan sedikit tepung. Potong menjadi bagian yang bisa digiling. Gunakan penggiling manual aja untuk memipihkan sampai dapat dibentuk. Tepung kalian pakai tipis-tipis saja. Gunakan skala 6 untuk hasil mie yang lebih enak. Kalau saya pakai di skala 5 dan hasilnya memang lebih tebal. Mie yang sudah dibentuk tadi, taburi tepung sedikit supaya nggak menempel satu sama lain. Simpan di dalam freezer untuk stok dimakan kapan aja. Cara penyajiannya, rebus mie ini dengan sedikit minyak sampai matang. Nanti saya bocorkan resep olahan mie ini yang akan saya buat seperti gacoan. Jangan lupa like dan share video ini. Silahkan dicoba, semoga berhasil dan bye-bye. Ngapain antri panjang kalau kita bisa bikin mie gacoan sendiri di rumah? Karena kemarin saya buat mie bayam, saya pakai cara ini supaya lebih enak. Kalian juga bisa pakai mie telur biasa aja. Topping dan atur kepedasannya sesuka kalian. Takaran ini jadinya cukup banyak di 25 porsi. Yuk kita belajar sama-sama lewat video ini. Oseng kulit ayam sampai keluar minyaknya. Tambahkan bawang dan masak kembali. Lebih enak kalian tambahkan juga bawang merah yang banyak agar rasa minyaknya lebih strong. Supaya nggak mubazir, haluskan kulit tadi dan masak kembali sampai agak kering. Pindahkan di wadah dan simpan. Giling ayam dan bawang putih sampai halus. Tumis sampai matang, tambahkan lada, garam, penyedap, saus tiram, minyak wijen, dan kecap asin. Masak sampai berbutir seperti pasir. Sisakan sebagian untuk isian. Rekatkan kulit pangsit dengan lem dari air. Seharusnya kulit pangsit yang dipakai agak lebih besar, tapi menyesuaikan aja dengan kondisi. Contoh cara melipatnya lewat tangan saya ini. Pangsit isi ini bisa juga kalian stok sebagai bentuk frozen. Siapkan pelengkap lainnya seperti kerupuk pangsit goreng dan cabai yang direbus sebentar aja. Sesuaikan level dengan kepedasan yang kalian suka. Campurkan bumbu ini, minyak bawang, cabai, kaldu ayam, minyak wijen, kecap manis, dan kecap asin. Sajikan dengan pelengkap lainnya. Silahkan kalian coba. Semoga berhasil dan bye-bye. Ini minuman probiotik. Namanya tepache. Dibuat dari kulit nanas yang biasa kita buang. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk jadi minuman kesehatan yang kasih benefit baik untuk saluran pencernaan kita. Sepenting apa konsumsi probiotik? Silahkan isi pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Enak banget. Karena kemarin saya panen nanas, ide ini tiba-tiba muncul. Nanas punya kombinasi rasa manis, asam, segar, sehingga pas difermentasi, rasanya tetap enak dan gak hambar atau terlalu tajam. Kalian cuma perlu gula merah dan gula putih, sedikit rempah, larutkan ke dalam air yang akan kita didihkan. Rempahnya kayu manis, bunga lawang, cabai tanpa biji, dan sedikit cengkeh. Takaran air yang saya pakai di 1,5 liter. Didihkan sekitar 10 menit sambil kita siapkan nanas yang akan kita masukkan ke dalam toples yang sudah disterilkan dengan air panas. Setelah siap, dinginkan dulu larutan ini baru masukkan ke dalam toples tadi. Sampai nanasnya ikut terendam. Fermentasikan di ruangan terbuka selama 3 hari. Cairan ini akan berbuih dan itu normal. Proses fermentasinya menghasilkan minuman berkarbonasi alami. Panen di hari ketiga, saring dan simpan di dalam kulkas untuk mengistirahatkan prosesnya. Sajikan dengan madu dan sedikit daun mint. Silakan dicoba, semoga berhasil dan bye-bye.
Mari kita masak soto Medan. Kalian tahu nggak, ternyata di Indonesia ini ada 75 jenis soto yang aneka ragam dan semuanya punya ciri khas. Menurut kalian, enakan soto yang berkuah santan atau yang bening? Kalau saya, dua-duanya sama-sama enak. Yang pengen ringan boleh coba yang bening, yang suka medok banget dan creamy, kalian boleh coba soto Medan ini. Rasanya dijamin enak banget. Kalian siapkan bumbu kering seperti ini. Kita akan gongseng sebentar dengan api kecil sampai matang dan kemudian kita blender. Untuk bumbu basah, kalian blender juga seperti ini sampai halus. Tumis dengan minyak secukupnya, kemudian kalian tambahkan dengan bumbu yang sudah kita giling tadi. Tambah daun salam, daun jeruk, masak sebentar. Kemudian saya masukkan 1 kilo dada ayam seperti ini. Saya bolak-balik agar matangnya merata. Tambahkan air secukupnya. Kita akan bikin kaldu dari ayam ini. Setelah matang, ayamnya kita angkat, tambahkan lagi dengan sedikit air, tambah dengan santan, seasoning dengan garam dan kaldu jamur. Aduk dan masak jangan sampai kuahnya pecah. Yang tidak suka santan, coba kalian ganti dengan creamer atau susu. Untuk ayam tadi kita goreng sebentar lalu kita suir. Kita lanjut bikin perkedelnya. Kalian goreng kentang sampai matang dan lembut. Kemudian kalian hancurkan dengan bantuan buntut gelas seperti ini. Kalian bumbui dengan lada, garam dan kaldu jamur. Tambahkan juga dengan bawang goreng, kemudian daun bawang dan seledri. Aduk merata seperti ini dan kalian bentuk bulat-bulat sesuai ukuran yang kalian sukai. Tinggal nanti kalian goreng dengan baluran telur yang sudah digarami. Goreng sampai kuning keemasan. Soto Medan siap disajikan. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Gorengan paling cocok dimakan sama sambal merah begini, bukan jenis botolan. Sambungan dari resep bawaan mangkok kemarin, resep sambal ini ditiru dari pedagangnya langsung. Save kalau kalian perlu banget resep ini. Bahannya nggak kompleks banget, cuma cabai keriting, rawit merah, dan bawang merah aja. Nggak perlu kalian tumis, cukup tambahkan air aja sebanyak 350 ml. Si abang bilang seasoningnya cuma garam, MSG, saus cabai, dan gula. Tapi nggak disebutkan berapa takarannya. Akhirnya saya coba sendiri. Pertama saya masukkan 2 sendok makan gula dan saus, ternyata masih anyep. Akhirnya saya adjust lagi untuk takaran ini, ternyata butuh 5 sendok makan gula dan 5 sendok makan saus dengan takaran yang sama. Didihkan saus 5 menit, sajikan dengan gorengan yang panas. Silakan dicoba, semoga berhasil dan bye-bye. Mana yang paling enak menurut kalian? Kampung atau kekinian? Walaupun bentuk dan toppingnya simple, tapi rasa makanan ini bisa membangkitkan kenangan sewaktu kecil. Beberapa cara saya modifikasi sendiri supaya rasa lebih baik tanpa merubah rasa asli keseluruhan. Mari kita masak donat kampung tempo dulu. Masukkan air hangat dan gula. Gunakan ragi yang masih baru. Tambah 1 kuning telur supaya donat lebih lembut. Lelehkan margarin, aduk rata sampai gula larut. Masukkan tepung dan sedikit baking powder. Kalian cukup aduk rata saja dan tambahkan dengan sedikit garam. Fungsi baking powder untuk menghaluskan permukaan donat, boleh kalian skip di part ini. Istirahatkan adonan ini selama 30 menit. Kempeskan dan bagi menjadi 8 adonan atau kalian timbang dengan ukuran 45 gram per pieces. Rounding adonan sehalus mungkin. Kemudian lapisi terlebih dahulu dengan tepung supaya tidak lengket. Tekan dan kempeskan kembali adonan, buat lubang dan istirahatkan kembali 15 menit. Ukuran donat akan menjadi 2 kali lipat. Goreng di minyak panas tapi dengan api yang kecil. Dibalik cukup 1 kali agar tidak menyerap minyak terlalu banyak. Untuk topping, pakai gula donat yang ditambah dengan sedikit susu bubuk. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Pasti kalian belum pernah makan buah dengan cara seperti ini. Siapa yang sangka kalau cemilan ini bisa kalian jadikan ide jualan yang nggak pakai basi. Bisa dimakan berbulan-bulan kemudian. Ini cara baru menikmati hidangan salad menjadi lebih baik. Supaya tidak lupa, segera save video ini. Mari kita bikin es krim rasa syarat buah. Saya pakai alpukat yang dipetik langsung dari kebun sendiri. Buah berlemak seperti alpukat cocok untuk dijadikan es krim. Potong buah lain ke ukuran yang lebih kecil. Whipped cream bubuk kalian buat dengan tambahkan susu full cream dingin. Kocok hingga mengembang sempurna. Tambahkan yogurt, kental manis, dan sedikit sirup vanila. Untuk mayonnaise, saya pakai sweet mayo dari McLouis. Dengan harga yang lebih terjangkau, produk ini punya rasa yang enak banget, manis, asam, dan segar. Campur ke dalam adonan tadi, mixer kembali semuanya sampai rata. Setelah adonan jadi, masukkan semua buah tadi dan tambahkan juga dengan parutan keju. Masukkan ke dalam wadah dan bekukan selama kurang lebih 24 jam. Untuk cup 300 ml, kalian bisa dapatkan 8 porsi. Gampang banget kan teman-teman? Jangan lupa di cook. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan bye-bye. Crispy di luar, lembut di dalam. Saya mau bocorkan satu resep andalan saya, batagor ayam yang enak dan kuahnya creamy banget. Kuahnya ini seenak yang dijual di resto. Resep ini saya buat kalau mau lebaran atau acara keluarga. Kalian butuh ini untuk ide jualan? Boleh banget. Silakan amati, tiru, dan modifikasi. Karena ilmu itu mahal, tonton video ini sampai habis dan praktekkan sekarang juga. Kita mulai dari mengupas bawang terlebih dahulu. Saya pakai alat canggih Eco Home Food Processor 7-in-1. Bisa untuk chopper, grinder, ice cruiser, blender, smoothies, bahkan pengocok telur. Dengan quick release button, mudah untuk menukar aksesoris hand blender. Chopper sangat kuat dengan listrik yang hemat.
Pilih bagian filet paha ayam dan seluruh kulitnya. Masukkan bawang putih, bawang merah, gula, garam, kaldu, dan saus tiram. Tambah telur dan sedikit air, chopper sampai halus. Masukkan 2 jenis tepung, tapioka dan sedikit tepung terigu. Chopper kembali sampai rata, tambahkan daun bawang dan hasilnya akan seperti ini. Adonan sudah jadi dan siap kita bentuk. Siapkan kulit pangsit dan ikuti contoh gerakan tangan saya. Adonan ini siap kalian goreng dan kalau untuk disimpan dalam frozen, cukup setengah matang aja. Untuk tahu, bikin dulu sayatan seperti ini supaya adonan tidak mudah terlepas. Sekarang kita siapkan kuahnya. Semua bahan ini kalian goreng terlebih dahulu, tambahkan kentang rebus sebagai pengental dengan perbandingan 1:1 dengan berat kacang. Giling sampai benar-benar halus. Masak dengan sedikit minyak, tambahkan daun salam dan daun jeruk. Tambahkan juga gula merah, gula pasir, garam, kaldu dan sedikit air. Lanjut masukkan kecap manis, sedikit saus tomat dan air asam jawa. Masak sampai minyaknya keluar dan jangan lupa koreksi rasa. Silakan dicoba, semoga berhasil dan bye-bye.